Di tengah malam yang mencekam, Damaskus masih diliputi asap dan reruntuhan akibat serang udara Israel. Dunia dikagetkan oleh sebuah pernyataan mengejutkan dari Teheran. Pemerintah Iran melalui juru bicara militernya menyatakan bahwa mereka siap mengirim rudal ke jantung Tel Aviv sebagai bentuk solidaritas terhadap Suriah yang baru saja diserang. Dalam siaran langsung dari kantor berita IRNA dan Press TV, pernyataan tersebut disampaikan oleh Mayor Jenderal Mohammad Baheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran. Ia mengatakan setiap tetes darah warga Suriah yang tumpah akibat rudal Zionis akan dibalas dengan kekuatan. Iran tidak akan tinggal diam. Jika perlu, rudal kami akan mendarat di Tel Aviv. Sontak dunia bergetar. Apakah ini awal dari perang besar di Timur Tengah? Apakah Iran benar-benar siap membuka front langsung terhadap Israel demi membela sekutunya, Suriah? Beberapa hari sebelumnya, Israel meluncurkan serang udara masif ke beberapa lokasi strategis di Suriah, termasuk bandara militer Meseh di Damaskus, gudang amunisi di Homs, dan konvoi militer yang diyakini membawa persenjataan dari Iran. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut ditujukan untuk mencegah transfer senjata ke Hizbullah dan menghentikan aktivitas militer Iran di Suriah. Namun bagi Teheran, itu hanyalah alasan kosong yang menutupi tujuan sebenarnya, melemahkan aliansi Suriah-Iran dan mempertahankan dominasi regional Israel. Pemerintah Suriah pun segera mengutuk serangan itu sebagai tindakan agresi yang disengaja dan meminta dukungan dari sekutu-sekutunya. Iran sebagai sekutu paling setia Suriah langsung bereaksi. Dalam pernyataan terpisah, Presiden Iran Ibrahim Raisi menegaskan bahwa negaranya tidak akan membiarkan Suriah berdiri sendiri menghadapi Israel. Kami telah berperang bersama di tanah Suriah melawan terorisme. Kami tidak akan diam ketika Israel mencoba menghancurkan apa yang telah kami bangun. Kami akan kirim rudal ke Tel Aviv jika mereka terus menumpahkan darah di Damaskus. Pernyataan tersebut bukan sekedar ancaman kosong. Iran dikenal memiliki salah satu program rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Sistem rudal mereka seperti Fateh 110, Sahab 3, dan Khyber Second memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai wilayah Israel dari dalam Iran maupun dari pangkalan di Irak dan Suriah. Menurut sumber intelijen regional, Iran telah mengerahkan rudal-rudal jarak menengahnya ke beberapa lokasi rahasia di Suriah dan Irak yang dikuasai oleh milisi pro-Iran. Bahkan beberapa rudal jenis baru disebut-sebut telah diposisikan di wilayah Deir ez-Zor dan Palmyra mengarah langsung ke perbatasan Israel. Pernyataan Iran tersebut tidak datang sendirian. Hizbullah di Lebanon pun merespon dengan nada serupa. Hassan Nasrallah, pemimpin kelompok milisi itu, menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Suriah adalah serangan terhadap kami. Ia menyebut bahwa poros perlawanan yang terdiri dari Iran, Suriah, Hizbullah, dan kelompok milisi lain di Irak dan Palestina kini bersatu untuk melawan tindakan kriminal Zionis. Jika rudal Iran menghantam Tel Aviv, maka rudal kami akan menghantam Haifa dan Asdod. Kami siap membuka front dari selatan Lebanon, dari Gaza, dari tepi barat, dan dari Suriah, ujar Nasrallah. Pernyataan tersebut menciptakan gambaran mengerikan tentang kemungkinan perang multifront terhadap Israel, sesuatu yang sangat ditakuti oleh militer dan pemerintah Israel. Menanggapi ancaman dari Iran, pemerintah Israel segera menaikkan status siaga tempur di seluruh wilayahnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome, Davis Link, dan Arrow 3 dikerahkan penuh terutama di sekitar Tel Aviv, Yerusalem, dan wilayah utara dekat Lebanon. Perdana Menteri Israel dalam pidatonya di Knesset mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi semua ancaman dari manapun datangnya. Jika Iran berpikir mereka bisa mengintimidasi Israel, mereka salah besar. Kami memiliki teknologi, aliansi, dan tekad untuk menghancurkan musuh kami sebelum mereka menekan tombol rudal, katanya. Meski demikian, Israel juga dilaporkan meminta bantuan darurat dari Amerika Serikat. Beberapa kapal perang Amerika Serikat, termasuk kapal induk USS Dwight D. Eisenhower, dikerahkan lebih dekat ke perairan Mediterania Timur, siap menghadapi kemungkinan eskalasi besar. PBB, Liga Arab, dan Uni Eropa segera mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar semua pihak menahan diri. Namun banyak pihak menyadari bahwa konflik ini bukan konflik biasa. Ketika dua negara seperti Iran dan Israel saling mengancam dengan rudal, maka dampaknya bisa mengobarkan perang regional yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Amerika Serikat pun berada di dalam posisi sulit. Sebagai sekutu utama Israel, Washington tentu tak bisa tinggal diam jika Tel Aviv diserang.
Namun konfrontasi langsung dengan Iran bisa memicu kekacauan di Irak, Teluk Persia, bahkan di dalam negeri sendiri yang sedang menghadapi tekanan politik pasca pemilu. Media sosial Iran dan Suriah dipenuhi seruan dukungan terhadap sikap keras pemerintah mereka. Ribuan orang berkumpul di Teheran membawa poster bertuliskan "Hantam Tel Aviv dan balas darah Damaskus". Di Aleppo dan Homs, warga yang masih memegang semangat nasionalisme pasca Perang Saudara juga menyuarakan hal serupa. Mereka merasa bahwa Suriah sudah terlalu lama menjadi korban impunitas Israel. Jika Iran mau kirim rudal, kirimlah sekarang, jangan hanya ancaman. Sudah terlalu banyak darah kami yang tumpah. Meski ancaman Iran terdengar serius, banyak analis mempertanyakan apakah Teheran benar-benar siap untuk menyerang langsung Israel. Selama ini, Iran lebih suka bertempur melalui proksi Hizbullah, milisi di Irak, dan kelompok bersenjata di Gaza. Namun beberapa perkembangan belakangan menunjukkan bahwa Iran kini lebih percaya diri setelah memperkuat hubungan militer dengan Rusia dan Tiongkok serta mendapatkan kelonggaran dari sanksi ekonomi. Iran merasa punya ruang untuk bersikap lebih agresif. Ini bukan sekedar gertakan, Iran sedang menguji air. Dan jika Israel kembali menyerang secara brutal, bukan tidak mungkin rudal Shahab 3 benar-benar akan menghantam Tel Aviv, ujar seorang analis dari Institut Studi Strategis Turki. Jika Iran benar-benar menembakkan rudal ke Israel, maka itu bisa menjadi titik balik besar dalam sejarah Timur Tengah modern. Beberapa skenario yang mungkin terjadi: Israel membalas secara brutal ke fasilitas nuklir Iran. Amerika Serikat terlibat langsung menyerang instalasi militer Iran. Perang skala besar pecah melibatkan Lebanon, Gaza, Irak, bahkan Yaman. Harga minyak dunia meroket, krisis ekonomi global bisa tercipta. Namun juga ada kemungkinan lain, ancaman Iran hanya digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi global, baik soal nuklir maupun posisi geopolitik. Dunia kini menahan nafas. Di satu sisi, Israel merasa memiliki hak untuk melindungi diri dari ancaman Iran dan Hizbullah. Di sisi lain, Iran merasa memiliki kewajiban membela Suriah yang selama ini menjadi sekutunya melawan musuh bersama. Pertarungan ini bukan hanya soal dua negara, tapi soal ego, sejarah, agama, politik, dan darah. Jika satu rudal saja melesat dari Iran dan jatuh di Tel Aviv, maka Timur Tengah akan terbakar. Dan kini dunia hanya bisa bertanya, apakah Iran benar-benar akan menekan tombolnya?